والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat Allah. Selawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sahur yang dimuliakan Allah, salah satu unsur yang penting dalam kehidupan kita ini adalah waktu. Kita ini hidup di dalam ruang waktu yang terbatas, dan barangkali dunia kita itu sebatas waktu yang disediakan Allah untuk kita. Pentingnya waktu ini dalam kehidupan kita, Allah sendiri bersumpah itu juga dengan menggunakan waktu. Ayat yang kita bacakan tadi, wal asr, ini dimaknai sebagai sumpah Allah demi waktu. Ini menunjukkan bahwa betapa bagi Allah waktu itu penting dalam kehidupan, khususnya kita manusia. Terkait dengan waktu ini, Allah menggambarkan kehidupan manusia itu apabila dikaitkan dengan waktu banyak yang rugi, tidak banyak yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah, sungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Pertanyaannya adalah, apakah karena waktu itu manusia rugi? Maka kalau kita ikuti ayat ini, manusia itu dikatakan rugi kaitannya dengan waktu apabila manusia tidak mampu memanfaatkan waktu pada hal-hal yang membaikkan kehidupannya di hadapan Allah. Maka waktu ini dia tidak akan merugikan manusia apabila manusia dapat memanfaatkan waktu. Apabila manusia dapat mengisi waktu, apabila dalam memanfaatkan waktu itu manusia menyibukkan diri untuk menguatkan imannya. Yang kedua, apabila manusia menyibukkan diri untuk beramal soleh. Yang ketiga, apabila manusia menyibukkan dirinya agar dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain.
itu nilai waktu seorang mukmin bukan terletak pada detak jam, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad. Tapi terletak apa kesibukan kita di dalam menjalani waktu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, tentu orang yang rugi, manusia yang rugi itu apabila dia lalai untuk mengingat dan menguatkan imannya. Apabila dalam waktu itu kosong dari amal soleh. Apabila dari waktu yang dijalani ini tidak melakukan tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Atau di dalam Al-Quran disebutkan apabila orang ketika dia mendengar nasihat tidak ada bedanya diberikan nasihat atau tidak berubah. Inilah gambaran yang merugi dari, kalau kita paham sebagai maksud. Nah, Allah sendiri terhadap upaya kita untuk mengisi waktu ini, Allah pahamkan kepada kita ini sebuah bisnis. Menguatkan iman itu sebuah bisnis. Ini barangkali sesuai dengan pikiran kita sebagai pedagang. Ini sebuah perdagangan, perniagaan. Memperbanyak amal ini sebuah bisnis. Tawasul bil haq, tawasul sebuah bisnis. Inilah yang diungkapkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billah. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah bisnis atau sebuah perdagangan? Perdagangan ini tunjikum min azabin alim. Perdagangan ini dia akan sukses kalau dia bisa membebaskan dari azab yang pedih. Apa bisnis itu? Tu'minuna billah. Kamu senantiasa menguatkan kesadaran iman. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam aktivitas kehidupan kita, siapapun, apapun profesi kita, kalau berdagang sebagai contohnya, maka untung itu bukan terletak ketika kita mendapatkan uang yang banyak. Rugi itu bukan ketika kita mendapatkan modalnya hilang. Tapi untung itu apakah uang yang kita dapatkan itu dapat membebaskan kita dari azab. Itulah nilai bisnisnya. Atau ketika kita merugi dalam berdagang, apakah dengan keadaan kita merugi itu dapat membebaskan kita dari azab yang pedih. Bisnisnya bukan terletak berapa jumlah uang yang kita dapatkan, tapi bisnisnya terletak apakah dari uang yang kita dapatkan bisa membebaskan kita dari azab Allah. Inilah yang dimaksud dengan bisnis kepada Allah. Karena itu orang yang lepas lalai dari waktu yang dijalani ini tidak menguatkan imannya, maka dia dimaksud lalai, rugi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Karena itulah mungkin sudah menjadi karakter kita sebagai manusia bahwa pada dasarnya kita ini diberikan oleh Allah kemampuan berbisnis itu. Tapi pertanyaannya adalah mana bisnis yang dimaksudkan oleh Allah? Apakah
bisnis itu akan membebaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pekerjaan, keuntungan, keadaan kita bisa dapat membebaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.